Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah legendaris dari Jawa Timur, tentang asal-usul Telaga Sarangan, sebuah tempat indah yang menyimpan cerita penuh makna dan pelajaran hidup. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kisah ini membawa berkah dan menjadi pengingat untuk selalu bersyukur atas karunia Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak yang mengenal kisah penuh hikmah dari Nusantara, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Udara pagi di lereng Gunung Lawu selalu terasa lembut dan sejuk. Kabut tipis bergulung pelan di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi, sementara suara burung-burung bersahutan menyambut datangnya mentari. Di balik keindahan alam itu, hiduplah sepasang suami istri yang dikenal dengan nama Kyai Pasir dan Nyai Pasir. Keduanya hidup sederhana di sebuah gubuk kecil dari kayu jati. Atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Namun bagi mereka, rumah itu adalah tempat paling damai di dunia. Setiap pagi, Kyai Pasir pergi ke ladang membawa cangkul dan sebungkus nasi jagung, sedangkan Nyai Pasir menyiapkan air hangat untuk mencuci hasil panen. Mereka hidup dari tanah yang mereka garap sendiri. Tanaman padi, sayur, dan singkong tumbuh di lahan sempit di pinggir hutan. Walau hasilnya tidak banyak, keduanya selalu bersyukur atas rezeki yang Allah titipkan. Kyai Pasir dikenal jujur dan tekun bekerja, sementara Nyai Pasir lembut dan penyabar, selalu menenangkan suaminya di saat susah. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang sering membuat hati mereka terasa hampa. Bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap malam mereka berdoa di beranda rumah, menengadah ke langit yang bertabur bintang, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang bisa menemani di masa tua. Walau doa itu belum terkabul, mereka tak pernah mengeluh. "Kiai," ucap Nyai Pasir suatu malam dengan suara lembut, "mungkin Allah belum mengizinkan kita memiliki anak, tapi lihatlah, ladang kita tumbuh subur. Hewan-hewan di sekitar sini jinak, bukankah itu juga rezeki yang harus kita syukuri?" Kyai Pasir menatap istrinya lama, lalu tersenyum. "Benar, Nyai. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang penting kita terus bekerja dan bersyukur." Hari-hari pun berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi di ladang, sore di rumah, malam mereka habiskan dengan bercerita dan berzikir. Namun jauh di dalam hati Kyai Pasir, ada rasa ingin yang terus tumbuh. Ia ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk istrinya. Ia ingin melihat Nyai Pasir tersenyum bahagia dengan hadirnya seorang anak kecil di pelukan mereka. Suatu pagi, saat matahari mulai naik dan embun belum sepenuhnya hilang, Kyai Pasir menatap ladangnya yang hijau luas. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika Engkau belum memberiku keturunan, berilah aku rezeki yang bisa membuat Nyai tersenyum bahagia." Doa itu diucapkan tulus, tanpa ia tahu bahwa permohonannya akan segera dijawab, dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Kabut di lereng Gunung Lawu hari itu terasa lebih tebal dari biasanya. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, seolah alam tengah menyiapkan sesuatu yang besar. Dan di hari itu pula, takdir mulai menulis kisah baru bagi Kyai Pasir dan Nyai Pasir. Kisah yang kelak menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Sore itu, langit di lereng Gunung Lawu berwarna jingga keemasan. Cahaya matahari memantul di pucuk-pucuk padi yang mulai menguning, menciptakan pemandangan yang indah namun penuh kesunyian. Kyai Pasir duduk di pinggir sawah sambil memandangi air yang mengalir di antara pematang. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh. Sudah bertahun-tahun ia hidup bersama Nyai Pasir, melewati suka dan duka, panas dan hujan, namun satu hal belum juga hadir dalam kehidupan mereka, yaitu seorang anak yang mereka dambakan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit. "Ya Allah," bisiknya pelan, "aku tidak meminta harta, tidak meminta kemewahan, hanya seorang anak yang bisa kupeluk sebelum usia tua menjemput." Sementara itu, di rumah, Nyai Pasir sedang menanak nasi di dapur kecil yang dipenuhi aroma kayu bakar. Ia pun memanjatkan doa yang sama, penuh harap namun pasrah. Ia tahu suaminya menyimpan kesedihan, dan ia hanya bisa menguatkan dengan kesabaran. Malam tiba.
Angin dari Gunung Lawu berhembus lembut membawa hawa dingin. Kiai Pasir dan Nyai Pasir duduk berdua di beranda rumah mereka. Di depan mereka, langit malam terbentang luas, dihiasi bintang-bintang yang berkelip lembut. "Nyai," ucap Kiai Pasir perlahan, "andai Allah berkenan memberi kita keturunan, aku ingin anak kita tumbuh jadi orang yang baik, yang tahu arti kerja keras dan tak pernah melupakan doa." Nyai Pasir menatap suaminya sambil tersenyum. "Kiai, apapun yang terjadi, aku sudah bahagia hidup bersamamu. Mungkin Allah ingin kita belajar lebih banyak bersabar sebelum memberikan anugerah itu." Kata-kata Nyai Pasir selalu menenangkan. Dalam kesederhanaannya, ia selalu melihat nikmat kecil sebagai karunia besar. Bahkan ketika hasil panen berkurang, ia tetap tersenyum dan mengucap syukur. Beberapa hari kemudian, badai datang dari arah gunung. Angin kencang merobohkan beberapa tanaman padi mereka. Hujan deras turun tanpa henti. Di tengah gelap malam, Kiai Pasir memeluk istrinya erat, memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah badai reda, ladang mereka rusak parah. Namun alih-alih marah atau putus asa, Kiai Pasir dan Nyai Pasir kembali menanam benih baru. "Allah memberi ujian karena ia tahu kita sanggup menjalaninya," ucap Nyai Pasir lembut. Hari demi hari berlalu. Kehidupan mereka tetap berjalan, penuh doa dan kerja keras. Sampai suatu pagi, ketika kabut masih menggantung di atas sawah, Kiai Pasir melihat sesuatu yang aneh di pinggir ladang. Sebuah benda berwarna keemasan, berkilau di bawah sinar matahari pagi, tertimbun separuh di tanah basah. Ia berjalan mendekat perlahan, menyingkap dedaunan yang menutupinya. Alangkah terkejutnya Kiai Pasir saat melihat bahwa benda itu adalah sebutir telur besar, jauh lebih besar dari telur ayam atau bebek, bahkan hampir sebesar tempurung kelapa. Ia menatap telur itu lama. "Aneh sekali," gumamnya. "Dari mana datangnya telur sebesar ini?" Ia tak tahu bahwa penemuan kecil itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Hari itu, takdir mulai bergerak lebih cepat. Sebuah misteri dari langit akan segera turun ke tanah Gunung Lawu. Pagi di lereng Gunung Lawu terasa berbeda dari biasanya. Embun menetes lebih lambat. Udara terasa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Di sela kabut tebal, Kiai Pasir memanggul keranjang anyaman bambu di punggungnya, melangkah menuju ladang seperti biasa. Namun pikirannya masih tertuju pada benda aneh yang ditemukannya kemarin. Sesampainya di sana, telur besar itu masih tergeletak di tempat yang sama, di antara rumput liar yang lembab. Sinar matahari yang menembus kabut membuat kulit telur itu tampak berkilau, seolah memantulkan warna keemasan yang hidup. Kiai Pasir menunduk, menyentuh permukaannya dengan hati-hati. Telur itu hangat. Bukan hangat karena sinar matahari, tapi seperti menyimpan kehidupan di dalamnya. Ia menarik tangannya cepat-cepat, merasakan getaran aneh yang menjalar di ujung jari. "Subhanallah," gumamnya pelan. "Apa ini tanda dari langit?" Ia menatap sekeliling, berharap ada orang lain yang bisa ia tanyai. Namun tak seorang pun tampak di sekitar ladang. Hanya suara gemericik air dan hembusan angin gunung yang menjawabnya. Setelah berpikir lama, Kiai Pasir memutuskan untuk membawa telur itu pulang. Ia membungkusnya dengan kain lusuh, lalu menggendongnya hati-hati. Di sepanjang jalan, hatinya berdebar campur cemas. Ia tidak tahu apakah yang dibawanya itu berkah atau bencana. Sesampainya di rumah, Nyai Pasir yang sedang menjemur pakaian terkejut melihat suaminya datang dengan wajah tegang. "Kiai, apa yang mu bawa itu?" tanyanya penasaran. Kiai Pasir menurunkan bungkusan dari punggungnya, membuka perlahan, dan menampakkan telur besar berwarna keemasan itu. Cahaya dari telur tersebut membuat wajah Nyai Pasir terpantul samar. "Telur ini kutemukan di ladang, Nyai. Tidak tahu milik siapa. Tidak ada sarang. Tidak ada hewan yang menjaganya. Hanya ini, tergeletak sendirian di tanah." Nyai Pasir menatap benda itu dengan campuran rasa takut dan heran. Mungkin itu telur naga, Kiai, atau mungkin telur jin. Suaranya bergetar. Kiai Pasir menggeleng pelan. "Entahlah, Nyai. Tapi aku pikir, ini bisa kita simpan dulu. Kalau memang tidak berbahaya, siapa tahu bisa dimakan."
Sudah beberapa hari kita hanya makan singkong rebus. Mungkin Allah mengirim ini sebagai rezeki. Nyai Pasir diam sejenak, memandangi telur itu dalam-dalam. Di hatinya, ada rasa ragu yang tak bisa ia jelaskan. Namun melihat suaminya begitu yakin, ia tak ingin menentang. Baiklah, Kiai, kita simpan dulu. Kalau nanti tidak ada tanda apa-apa, baru kita masak bersama. Malam itu, keduanya meletakkan telur itu di sudut dapur, di atas kain dan abu hangat sisa tungku. Namun sejak telur itu berada di rumah mereka, suasana terasa berbeda. Angin malam terdengar lebih keras, suara serangga tiba-tiba hilang, dan sesekali terdengar bunyi retakan halus dari arah dapur. Nyai Pasir beberapa kali terbangun di tengah malam karena merasa seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di sudut rumah. Kiai Pasir menenangkannya. Jangan takut, Nyai. Mungkin hanya tikus. Tapi jauh di dalam hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan nalar. Menjelang pagi, telur itu bergetar pelan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Tapi dari dalam telur keemasan itu, samar-samar terdengar denyut lembut, seperti napas dari makhluk yang belum pernah ada di dunia. Hari itu, matahari bersinar terang di atas lereng Gunung Lawu. Kabut yang biasanya menyelimuti desa perlahan menyingkir, memberi ruang bagi kehangatan pagi. Di dapur kecil yang berdinding bambu, Nyai Pasir menyiapkan air untuk memasak. Sudah 3 hari telur misterius itu mereka simpan, dan belum juga menunjukkan tanda-tanda apapun. Kiai Pasir duduk di beranda, menatap langit sambil berpikir. Nyai, panggilnya akhirnya. Telur itu tidak berubah, tidak menetas. Mungkin memang sudah tidak berisi apa-apa. Bagaimana kalau kita masak saja? Perutku sudah sejak kemarin belum terisi nasi. Nyai Pasir menatap suaminya. Ragu. Kiai, aku masih tidak yakin. Aku merasa telur itu bukan telur biasa. Setiap malam aku mendengar suara aneh dari dapur. Seperti detak, seperti napas. Kiai Pasir tersenyum menenangkan. Ah, itu hanya pikiranmu saja, Nyai. Telur itu tidak mungkin hidup. Lagi pula, Allah tidak akan memberi kita sesuatu yang buruk tanpa alasan. Setelah berpikir sejenak, Nyai Pasir akhirnya mengangguk pelan. Ia mengambil telur itu dengan hati-hati. Saat kulitnya disentuh, terasa sedikit hangat, namun ia mencoba mengabaikannya. Ia memecah telur itu ke dalam panci tanah liat, dan aroma aneh langsung menyebar ke seluruh ruangan. Bukan bau busuk, tapi aroma gurih yang luar biasa menggoda. Seolah setiap uap yang keluar membawa rasa lapar yang sulit ditahan. Kiai Pasir menelan ludah, matanya berbinar. Masya Allah. Nyai, aromanya luar biasa. Cepatlah matang. Aku sudah tak sabar mencicipinya. Telur itu dimasak dengan sedikit air dan garam. Uapnya menari-nari di udara, memenuhi ruangan dengan keharuman yang membuat perut bergejolak. Saat masakan itu matang, Nyai Pasir menaruhnya di mangkuk tanah. Warnanya kekuningan, lembut, dan tampak lezat. Keduanya duduk di tikar bambu, menatap satu sama lain. Bismillah, ucap Kiai Pasir, menyendok satu suapan pertama. Rasanya luar biasa, lembut, gurih, dan seperti ada kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Nyai Pasir pun ikut mencicipi, dan matanya terpejam menikmati rasa yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Namun beberapa detik kemudian, wajah Kiai Pasir berubah. Ia merasakan panas luar biasa di perutnya. Tangan kirinya bergetar hebat. Napasnya tersengal. Nyai, tubuhku. Suaranya parau. Nyai Pasir juga merasakan hal yang sama. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Ia berusaha berdiri, namun kakinya tak bisa digerakkan. Dari kulit mereka muncul sisik tipis, mengilap seperti perak. Kiai, ada apa ini? Jerit Nyai Pasir panik. Mereka saling menatap. Mata mereka mulai berubah. Pupilnya memanjang seperti mata ular. Kulit mereka mengeras. Tangan mereka memanjang. Tubuh mereka melilit tak terkendali. Dari mulut Kiai Pasir keluar suara mendesis keras. Begitu pula dari Nyai Pasir. Dapur kecil itu bergetar hebat. Panci terjatuh.
Api menjalar ke dinding bambu. Dalam sekejap, rumah mereka dipenuhi cahaya menyilaukan dari tubuh keduanya yang kini tak lagi manusia. Dari balik kabut, terdengar gemuruh menggelegar, seperti suara tanah yang retak. Burung-burung beterbangan, anjing-anjing menyalak ketakutan. Dari arah rumah Kiai Pasir, muncul dua sosok besar menjulang tinggi. Tubuh mereka bersisik mengkilap, panjang, dan melingkar seperti naga. Keduanya meraung kesakitan, berusaha melawan kutukan yang tak mereka pahami. Nyai Pasir menatap suaminya dengan air mata, namun kini matanya bersinar keemasan. "Kiai, apa yang telah kita lakukan?" Ki Pasir hanya mampu menggeleng. Air matanya menetes dalam bentuk uap. "Telur itu bukan rezeki dari Allah. Nyai, kita telah salah." Suara mereka bergema di lembah, bersatu dengan angin gunung yang meraung. Tanah mulai bergetar, pepohonan tumbang, dan bumi seolah menjerit bersama dua makhluk yang kini kehilangan wujud manusia mereka. Malam pun turun cepat hari itu, menutupi langit Gunung Lawu dengan kabut kelam. Dan dari dalam kabut itu, dua naga besar menggeliat, membawa takdir yang akan mengubah segalanya. Hujan turun deras membasahi lereng Gunung Lawu malam itu. Petir menyambar di langit, mengoyak pekatnya awan yang menggantung rendah. Dari kejauhan, cahaya berwarna keperakan tampak berkelebat di antara pepohonan, diiringi suara gemuruh yang tak pernah terdengar sebelumnya. Itu bukan suara badai, melainkan raungan dua makhluk besar yang baru saja terlahir dari kutukan. Ki Pasir dan Nyai Pasir kini tak lagi seperti manusia. Tubuh mereka menjelma menjadi dua naga raksasa, dengan sisik berkilau seperti logam basah dan mata menyala merah menyilaukan. Nafas mereka berasap, panas seperti bara. Mereka menatap satu sama lain dengan ketakutan dan kesedihan yang dalam. "Nyai," suara berat Kiai Pasir keluar dalam desisan panjang. "Apa yang telah kita lakukan? Tubuhku tak lagi milikku." Nyai Pasir mencoba berbicara, namun yang keluar hanyalah desis panjang dan isak tangis yang bergema seperti dentuman guntur. Ia menggeliat, berusaha berdiri, tapi tubuh barunya begitu besar dan berat. Sekali bergerak saja, tanah di sekitar mereka berguncang, pepohonan tumbang, batu-batu berguling ke jurang. Mereka berdua menatap ke arah rumah yang kini telah hancur. Api kecil dari tungku dapur masih berkobar, memantulkan cahaya ke tubuh mereka yang menjulang tinggi. Di antara rasa panik dan bingung, Ki Pasir sadar bahwa ini bukan sekadar perubahan fisik. Ini adalah kutukan. Ia menatap langit dan berteriak keras. Suaranya menggema sampai jauh ke lembah. "Ya Allah, ampuni kami. Kami tidak tahu bahwa telur itu adalah ujian dari MU. Kami hanya lapar. Kami hanya ingin bertahan hidup." Petir menyambar di belakang mereka, seolah langit menjawab dengan amarah. Nyai Pasir menangis dalam bentuk naga. Air matanya jatuh ke tanah dan berubah menjadi uap panas. "Kiai, apa kita akan mati seperti ini?" Kiai Pasir menggeleng lemah. "Tidak, Nyai. Tapi aku bisa merasakan sesuatu di tubuhku. Seperti ada kekuatan besar yang menekan dari dalam. Seolah bumi menolak kehadiran kita." Tanah di bawah mereka mulai retak. Dari celah-celahnya, air keluar perlahan, membentuk genangan yang makin lama makin luas. Setiap kali tubuh naga itu bergerak, tanah di sekitar menjadi lembek, dan air terus mengalir tanpa henti. Nyai Pasir berteriak kesakitan. "Tubuhku terbakar dari dalam. Kiai, aku tidak sanggup lagi." Ia menggeliat kuat, melilit pepohonan dan menghancurkan bebatuan besar di sekitarnya. Ki Pasir berusaha mendekati istrinya, tapi kekuatannya semakin tak terkendali. Setiap kali ia bergerak, bumi bergetar lebih hebat. Gemuruh air terdengar semakin keras. Dari arah lembah, kabut naik ke udara, bercampur dengan uap panas dan lumpur yang kini mulai menutupi kaki mereka. Dalam kesakitan itu, mereka saling menatap untuk terakhir kalinya. "Jika ini hukuman dari Allah, semoga Ia mengampuni kita," ucap Kiai Pasir lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru air yang semakin deras. Nyai Pasir menatap suaminya dengan mata berkilau sedih. "Kiai, maafkan aku. Aku yang memasak telur itu." Kiai Pasir menggeleng pelan. "Tidak, Nyai.
Ini salah kita berdua. Kita yang tidak berhati-hati menerima sesuatu yang tidak jelas asalnya. Hujan semakin deras. Petir terakhir menyambar tepat di puncak gunung, membuat langit memutih sekejap. Tubuh mereka berdua kini benar-benar dikuasai kutukan. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dengan kekuatan besar yang tidak bisa ditahan, keduanya menggeliat dan meronta, mengguncang seluruh lereng gunung. Dari perut bumi, air menyembur semakin tinggi. Batu, tanah, dan pepohonan terhempas. Dalam hitungan menit, lembah itu berubah menjadi cekungan besar yang dipenuhi air. Dan di sanalah, dua naga besar itu menggeliat untuk terakhir kalinya sebelum lenyap dalam pusaran air yang terus meluap. Hening menyelimuti lereng Gunung Lawu setelah itu. Hanya suara air yang berputar pelan, membentuk telaga yang luas dan tenang. Namun di bawah permukaan air yang jernih itu, dua bayangan besar masih terlihat samar, seolah mereka tertidur dalam penyesalan abadi. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Angin dari lereng Gunung Lawu bertiup kencang, membuat daun-daun bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan roh hutan. Di dalam gubuk kecilnya, Ki Pasir dan Nyai Pasir duduk di dekat tungku api, memandangi telur aneh yang kini sedang mereka masak. Telur itu berukuran besar, cangkangnya tebal dan sedikit berpendar, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya yang bukan dari dunia biasa. Awalnya mereka ragu, namun rasa lapar yang tak tertahankan membuat mereka menutup hati nurani. Perlahan, aroma gurih mulai tercium, menggoda hidung dan mengusik perut yang keroncongan. Dengan tangan gemetar, Nyai Pasir menyuapkan potongan pertama kepada suaminya. Ki Pasir menatapnya sejenak, kemudian ikut memakan sisanya. Sekejap setelah menelan makanan itu, hawa aneh menjalar di seluruh tubuh mereka. Perut terasa panas, dada sesak, dan kulit mereka mulai terasa seperti terbakar. Nyai Pasir menjerit. Tubuhnya melengkung menahan sakit yang luar biasa. Dari kulitnya muncul sisik mengkilap berwarna hijau keemasan. Sementara Kiai Pasir terjatuh ke lantai, matanya berubah menjadi merah menyala. Napasnya memburu seperti hewan buas. "Apa yang terjadi pada kita, suamiku?" jerit Nyai Pasir ketakutan. Kiai Pasir hanya bisa meraung kesakitan, menggeliat seperti seekor ular raksasa. Tubuh mereka semakin membesar, menembus atap rumah yang terbelah dua. Suara dentuman keras menggema di seluruh lembah, membuat para penduduk desa terbangun dalam ketakutan. Api dari tungku menyambar ke dinding, menyalakan kobaran besar yang melahap gubuk mereka. Dalam kegelapan malam itu, dua sosok naga raksasa muncul dari reruntuhan rumah. Tubuh mereka berkilau di bawah sinar bulan, dengan mata merah menyala dan suara geraman yang mengguncang tanah. Mereka berputar-putar dengan marah, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rasa lapar dan haus yang sebelumnya mereka rasakan kini berubah menjadi amarah dan kesedihan yang tak terkendali. Nafas mereka mengeluarkan asap panas, dan setiap kali mereka menggeliat, tanah di bawahnya bergetar hebat. Dari bekas gerakan tubuh mereka, air mulai muncul dari celah-celah tanah, mengalir deras membentuk genangan besar. Dalam waktu singkat, lembah itu berubah menjadi lautan air. Penduduk desa yang melihat kejadian itu hanya bisa berlari ketakutan. Mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, menyaksikan dari jauh dua naga raksasa itu menggeliat kesakitan, seolah menyesali perbuatan mereka. Suara gemuruh air semakin besar, petir menyambar-nyambar di langit, dan dari dalam kabut tebal terdengar suara Nyai Pasir menangis memanggil nama suaminya. Namun suaranya perlahan tenggelam dalam derasnya air yang terus meluap, hingga akhirnya semuanya sunyi. Ketika pagi tiba, desa itu telah lenyap, tergantikan oleh sebuah telaga luas yang berkilau di bawah sinar matahari. Orang-orang yang selamat menatap air tenang itu dengan rasa ngeri dan takjub. Mereka menyebutnya Telaga Sarangan, tempat di mana dua manusia berubah menjadi naga karena melanggar larangan yang tak mereka pahami. Air telaga itu konon masih menyimpan jejak energi misterius. Kadang, pada malam tertentu, terdengar suara gemericik air disertai tangisan halus yang datang dari tengah telaga. Penduduk percaya, itu adalah suara Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang menyesali kesalahan mereka selamanya.
Malam itu menjadi saksi bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa membawa bencana besar jika tidak dijaga dengan iman dan kehati-hatian. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti lereng Gunung Lawu. Burung-burung berhenti berkicau, dan angin berhembus lirih seakan membawa kabar duka dari langit. Di bawah kaki gunung, terbentang sebuah danau luas berair jernih, berkilau seperti cermin raksasa yang menampakkan bayangan awan di atasnya. Tak ada yang tahu bagaimana lembah itu bisa berubah menjadi lautan air hanya dalam semalam. Penduduk desa yang selamat berjalan pelan mendekati tepian telaga. Mereka masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka menangis melihat rumah, sawah, dan ladang mereka lenyap tanpa sisa. Namun yang paling membuat mereka terdiam adalah suara samar dari tengah telaga. Seperti isak tangis yang berulang, lirih namun jelas. "Dengar, itu suara Nyai Pasir," bisik seorang warga. Yang lain menatap ke air, dan benar, dari permukaan telaga yang tenang, muncul riak kecil berbentuk lingkaran, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seorang sesepuh desa yang dikenal bijak, Ki Prawiro, menundukkan kepala sambil berucap lirih. Ki Pasir dan Nyai Pasir telah menerima akibat dari keserakahan mereka. Mereka kini menjadi penjaga telaga ini. Para warga menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. Ki Prawiro melanjutkan. Malam itu, mereka memakan telur yang bukan milik mereka. Telur itu bukan makanan biasa, melainkan titipan alam. Saat keserakahan menguasai hati, kutukan datang tanpa bisa dicegah. Warga mulai menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar bencana alam, melainkan pelajaran besar dari Allah. Sejak hari itu, mereka sepakat untuk menjaga tempat itu. Tidak ada yang boleh menangkap ikan atau mencemari air telaga. Mereka percaya, air itu adalah air mata Gunung Lawu, air kesedihan dari dua jiwa yang telah dikutuk karena melanggar batas. Hari demi hari berlalu, dan telaga Sarangan mulai menjadi tempat yang penuh cerita. Airnya selalu jernih, bahkan saat hujan deras mengguyur, seolah dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Kadang, ketika senja tiba, muncul bayangan dua naga yang saling melingkar di permukaan air, lalu menghilang bersama hembusan angin. Banyak penduduk desa yang percaya, kedua naga itu sebenarnya tidak jahat. Mereka hanya terperangkap dalam penyesalan abadi, menebus dosa yang mereka perbuat. Sejak saat itu, setiap tahun, warga mengadakan selamatan di tepi telaga untuk mendoakan arwah Kiai Pasir dan Nyai Pasir agar mendapatkan ampunan dari Allah. Malam-malam di sekitar telaga menjadi hening dan penuh makna. Di bawah sinar bulan, air tampak berkilau seperti kristal, memantulkan bayangan pohon dan gunung yang berdiri megah di kejauhan. Sementara itu, di balik keindahan tersebut, tersimpan kisah pilu tentang cinta, dosa, dan kutukan yang abadi. Dan setiap kali seseorang berdiri di tepi telaga itu, memandangi permukaannya yang tenang, akan terasa hawa dingin yang menyusup ke hati, seolah alam sendiri sedang berbisik. Jangan ulangi kesalahan mereka. Keserakahan kecil bisa menenggelamkan segalanya. Tahun demi tahun berlalu. Telaga Sarangan kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di lereng Gunung Lawu. Airnya yang jernih menjadi sumber kehidupan bagi para petani dan nelayan kecil. Di pagi hari, kabut putih menyelimuti permukaannya, sementara di sore hari, cahaya mentari tenggelam dengan indah, memantulkan warna keemasan di atas air yang tenang. Namun di balik keindahan itu, tak seorang pun melupakan kisah kelam tentang Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Penduduk desa mengajarkan legenda itu kepada anak-anak mereka sejak kecil. Mereka berkata, telaga ini bukan sekadar air, tapi peringatan dari langit. Anak-anak mendengarkan dengan takjub, kadang takut, tapi juga penuh rasa hormat. Mereka diajarkan untuk tidak serakah, tidak sombong, dan tidak melanggar titah Allah, sekecil apapun perintah itu. Setiap bulan Suro, masyarakat setempat mengadakan selamatan besar di tepi telaga. Mereka membawa tumpeng, bunga, dan dupa. Para sesepuh duduk melingkar, membaca doa dan ayat suci, berharap agar arwah Kiai Pasir dan Nyai Pasir diberi ampunan. Setelah itu, mereka menabur bunga ke tengah telaga sebagai tanda penghormatan. Saat bunga-bunga itu jatuh ke permukaan air, riak kecil muncul pelan,
seperti ada sesuatu yang menerima dengan lembut. Penduduk percaya bahwa roh dua naga itu masih menjaga keseimbangan alam di sekitar Gunung Lawu, memastikan air tetap jernih dan kehidupan tetap seimbang. Beberapa penduduk tua bahkan berkata, pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, dari tengah telaga muncul kabut tipis berbentuk dua bayangan naga yang melingkar pelan. Tidak menakutkan, justru terlihat menenangkan. Konon, itu adalah wujud Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang telah berdamai dengan takdir mereka. Waktu terus berjalan, dan Telaga Sarangan kini dikenal luas, dikunjungi banyak orang dari berbagai tempat. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tapi juga untuk merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Beberapa penduduk menyebutnya Telaga Kehidupan, karena dari kisahnya, manusia belajar arti kesabaran, rasa syukur, dan pentingnya menjaga titipan Allah. Sore itu, di tepi telaga yang berkilau keemasan, seorang kakek duduk bersama cucunya sambil menatap air. Sang cucu bertanya dengan polos, "Kek, apakah Kiai Pasir dan Nyai Pasir masih di sana?" Kakek itu tersenyum tipis, menatap jauh ke permukaan air yang memantulkan bayangan langit. "Mungkin, cucuku. Tapi yang pasti, mereka telah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa segala sesuatu yang kita terima di dunia ini hanyalah titipan. Jika kita tamak, titipan itu bisa berubah menjadi ujian." Angin lembut berhembus, membuat riak kecil di air telaga. Burung-burung kembali ke sarang, dan sinar matahari terakhir sore itu perlahan tenggelam di balik Gunung Lawu. Suasana menjadi tenang, damai, dan penuh makna. Telaga Sarangan bukan lagi sekadar tempat, melainkan saksi bisu dari kisah cinta, keserakahan, dan penyesalan manusia yang abadi. Legenda yang akan terus hidup selama airnya masih mengalir dan angin masih berhembus di lereng gunung. Dan hingga kini, setiap kali kabut turun menutupi telaga itu, penduduk percaya bahwa Kiai Pasir dan Nyai Pasir masih menjaga tempat ini, bukan sebagai naga kutukan, melainkan sebagai penjaga harmoni alam yang setia pada tugasnya. Dari kisah Kiai Pasir dan Nyai Pasir, kita belajar bahwa keserakahan sekecil apapun bisa membawa bencana besar. Apa yang mereka alami bukan semata-mata kutukan, melainkan akibat dari hilangnya rasa syukur dan ketidaktaatan terhadap ketentuan Allah. Saat hati dikuasai oleh nafsu, manusia bisa kehilangan akal, hingga lupa membedakan mana yang halal dan mana yang dilarang. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 31. "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini mengajarkan bahwa dalam hidup, keseimbangan adalah kunci. Apa yang diberikan Allah adalah amanah, bukan untuk disalahgunakan, melainkan dijaga dan disyukuri. Legenda Telaga Sarangan bukan sekadar cerita rakyat, tetapi sebuah pengingat agar manusia selalu rendah hati, tidak tamak, dan selalu berserah diri pada kehendak Allah. Sebab, setiap nikmat yang disia-siakan, setiap larangan yang dilanggar, bisa berbalik menjadi ujian yang berat. Telaga itu kini berdiri sebagai cermin kehidupan. Airnya yang tenang menggambarkan hati yang ikhlas, sementara kedalamannya melambangkan kebijaksanaan yang lahir dari penyesalan dan pengampunan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi setiap hati yang mendengarnya, bahwa di balik keindahan alam, selalu ada pesan ilahi yang mengajarkan kita arti syukur, taat, dan sabar dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa keserakahan dan ketidaktaatan dapat membawa manusia pada kehancuran. Sebaliknya, rasa syukur dan keikhlasan akan membawa kedamaian dalam hidup. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketaatan dan rasa syukur adalah kunci keberkahan hidup. Jangan pernah serakah atas rezeki yang bukan milik kita, karena setiap ujian datang sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali pada jalannya. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya, agar kita semua senantiasa mengingat bahwa setiap nikmat adalah titipan dan setiap larangan adalah pelindung bagi diri kita sendiri.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika sahabat senang dengan kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar cerita-cerita penuh makna seperti ini bisa terus dibagikan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua.